3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Hahaha, di mana, dewa-dewa bisa datang, ini adalah kehormatan keluarga Ji saya. Ji Tianyao berkata sambil tersenyum. Kemudian dia memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, ini pasti pemuda berbakat yang bekerja di langit. Dia benar-benar bakat yang tampan, tidak buruk, tidak buruk. Ji Tianyao tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan nafas hormat pada Qin Chen. Tampaknya Tiangong telah membuat banyak kemajuan kali ini. Nafas hidup pemuda itu masih sangat muda. Dia tidak merasa terlalu tua. Jelas, dia adalah pemuda yang kuat. Begitu muda, mereka telah menembus alam pemujaan. Saya khawatir hanya beberapa dari mereka yang bisa cocok. Namun, semakin banyak perhatian yang diberikan oleh Sengong Tianzun, Ji Tianyao akan semakin bahagia. Setidaknya, ini berarti keluarga Ji-nya tergoda untuk merekrut menantunya di antara kekuatan utama keluarga Teran. Ayo, kalian berdua, tolong. Ji Tianyao tidak menanyakan nama Qin Chen. Lagi pula, meski jenius seperti itu luar biasa, di mata Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, dia hanya bisa dianggap sebagai junior. Dewa-dewa tersenyum memasuki tanah klan keluarga Ji. Tanah keluarga Ji sangat megah dan luas, di mana ada aura samar kekacauan yang tersisa. Bocah Qin Chen, pasti ada kekacauan di tempat ini. Nafas ini, yang disebut tubuh keluarga Ji, harus mengalirkan darah dari beberapa makhluk kacau kuno. Kata Hong Huang Zulong, dia adalah makhluk primitif, dan dia secara alami akrab dengan nafas makhluk yang kacau. Saat ini, Qin Chen dan istrinya telah diperkenalkan ke aula resepsi keluarga Ji. Setelah Qin Chen memasuki aula bersama pekerja Dewa Tianzun, dia menemukan bahwa aula itu sangat besar, dan bahkan ada ruang terbuka yang luas di tengahnya. Saat ini aula cukup kosong, hanya anggota keluarga Ji yang ada di sana. Tuan Kuil, silakan datang ke sini. Ada deretan kursi di sisi kiri dan kanan aula. Ada beberapa kursi di belakang kursi ini. Jelas, kursi di barisan depan di sisi kiri dan kanan harus orang berstatus, sedangkan di belakang harus orang berstatus lebih rendah atau petugas. Tak perlu dikatakan, Sengong Tianzun dan Qin Chen langsung dibawa ke beberapa kursi depan di posisi ini. Jika Tiangong tidak bisa duduk di depan mereka, tidak akan banyak orang di pasukan Teran yang duduk di depan. Ji Tianyao, sebagai leluhur keluarga Ji, langsung mengobrol dengan dewa-dewa. Dua orang dengan santai bertukar kata tanpa nutrisi. Qin Chen tidak bisa berhenti sekaligus. Dia bahkan berkata, Ji Tianyao, leluhur, saya tidak tahu siapa keluarga Ji Anda yang akan merekrut menantu kali ini. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya. Qin Chen cemas. Dia sudah berpikir bahwa keluarga Ji siap mengeluarkannya untuk merekrut menantunya. Dia secara alami tidak memiliki wajah yang baik. Mendengar kata-kata Qin Chen, Ji Tianyao langsung mengerutkan kening. Wajah Ji Tianqi dingin. Mereka menghargai Qin Chen. Tetapi meskipun Qin Chen masih sangat muda, dia sudah dihormati. Di mata Ji Tianqi, dia juga semacam murid dari Tianzun Karya Dewa, dan hanya bisa dianggap sebagai generasi muda. Jika yang lebih tua berbicara, bagaimana generasi yang lebih muda dapat berbicara? Melihat wajah Ji Tianyao yang tidak puas, Dewa Pengrajin Tianzun segera berkata sambil tersenyum, Tianyao, maaf, saya adalah murid Tiangong, yang bernama Qin Chen. Dikatakan bahwa keluarga Ji akan mengadakan seni bela diri persaingan untuk merekrut kerabat. Orang-orang muda jelas sedang terburu-buru. Qin Chen, begitu ini dikatakan, Ji Tianyao dan Ji Tianqi, yang hadir di tempat kejadian, tiba-tiba berubah warna, dan jejak wajah terkejut melintas di mata mereka. Meskipun mereka belum menanyakan dengan hati-hati tentang suami Ji Wuks, mereka umumnya tahu bahwa suami Ji Ruyu adalah putra dari pekerjaan surgawi Qin Chen. Apakah itu anak di depan Anda? Ji Tianyao dan Ji Tianqi sangat dalam. Meski terkejut, mereka telah memulihkan ketenangan mereka hanya dalam beberapa saat. Namun, bagaimana ekspresi mereka bisa bersembunyi dari Qin Chen? Ada yang salah. Hati Qin Chen tiba-tiba terkejut. Apakah benar-benar seperti bulan di mana keluarga Ji bersaing untuk menikah? Terlebih lagi, pihak lain juga mengetahui hubungannya dengan Ruyu.
Kalau tidak, bagaimana menjelaskan di depan mata pihak lain di kedalaman jejak kejutan itu? Ayah Tianyao, aku tidak tahu siapa di antara kalian keluarga Ji yang akan bersaing untuk menikah hari ini. Aku juga sangat penasaran. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Dewa-dewa sepertinya tidak menemukan apa-apa, masih tersenyum cara. Haha, itu benar. Ji Tianyao tertawa dan menatap Ji Tianqi. Tianqi, panggil hati Yi keluar. Ya, Ji Tianqi mengangguk dan berbalik. Sinyi, Qin Chen tercengang dan menatap Ji Tianyao dengan curiga. Bukankah itu seperti bulan yang bersaing untuk menikah? Hanya dengan memikirkannya, Ji Tianqi telah membawa seorang wanita yang luar biasa keluar dari rumah. Dia anggun dan memiliki temperamen yang luar biasa. Mulutnya seperti ramuan merah dan jarinya seperti akar bawang. Tubuhnya memancarkan nafas kekacauan yang samar dan memiliki gaya Hong Huang yang unik. Ini adalah gadis kecil Ji Sinyi. Dia juga orang di keluarga Ji saya yang ingin bersaing untuk menikah. Ji Tianqi berkata sambil tersenyum. Ji Sinyi telah bertemu dengan Master Dewa Tianxun. Ji Sinyi segera maju dan memberi hormat kepada pekerja ilahi Tianxun. Tidak seperti bulan, Qin Chen tercengang. Dia selalu berpikir bahwa kontes seni bela diri keluarga Ji adalah Ruyue, dan dia selalu memiliki sedikit permusuhan terhadap keluarga Ji. Tanpa diduga, bukan Ruyue yang ingin direkrut oleh keluarga Ji sebagai menantu. Apakah Anda melakukan kesalahan? Terlalu besar saraf? Qin Chen tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Dia mendongak dan menatap mata Ji Sinyi bersama-sama, tetapi menemukan bahwa Ji Sinyi juga melihat dirinya sendiri. Namun, pihak lain sepertinya menatapnya dengan senyum di mulutnya. Matanya tenang, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu dan jijik di matanya. Meskipun Ji Sinyi menyamar dengan sangat baik, tapi, bagaimana bisa menyembunyikan Qin Chen? Ya, penampilan ini, Qin Chen ragu dalam hati. Apakah orang ini mengenal dirinya sendiri? Bagaimana Anda bisa menunjukkan ekspresi itu begitu Anda muncul? Dikombinasikan dengan tampilan kaget Ji Tianyao sebelumnya, hati Qin Chen tiba-tiba menjadi lin. Keluarga Ji ini, sangat mungkin mengenal diri mereka sendiri, dan benar-benar sesuatu yang disembunyikan dari diri mereka sendiri. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk bersembunyi dari keluarga saya? Qin Chen terlalu malas untuk berkompromi satu sama lain. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, Ji Tianyao, tuan dari keluarga Ji Tianqi. Saya mendengar bahwa Ji Ruyu dan Ji Wux, yang bekerja di langit, adalah murid dari keluarga Ji Anda. Sekarang ketika guru dewa datang, mengapa tidakkah kamu melihat Ji Ruyu dan Ji Wux? Ji Tianyao dan Ji Tianqi saling memandang dan langsung berkata sambil tersenyum, kamu tahu Wux dan Ruyu. Wux dan Ruyu memang murid keluarga Ji saya. Mereka baru saja kembali ke keluarga Ji saya belum lama ini. Sayangnya, mereka pergi keluar untuk melaksanakan tugas mereka. Sekarang mereka tidak ada di kediaman. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan mereka keluar untuk menemui mereka. Menjalani misi, Qin Chen mengerutkan kening dan melengkungkan tangannya dan berkata, tolong panggil kembali Ji Tianyao. Sejujurnya, Ji Ruyu adalah istriku dan Ji Wux adalah temanku. Kali ini generasi mudaku datang ke sini demi bulan dan salju bebas. Ji Ruyu adalah istrimu. Ji Tianqi mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, mengapa aku tidak mendengar bahwa Ji Jiajiku memilikimu sebagai suami? Generasi muda dan Ruyu tidak mengenal satu sama lain dalam keluarga Ji. Wajar jika Tuan Ji belum pernah mendengarnya. Jalan ringan Qin Chen. Ji Tianqi mengangguk dan berkata, begitulah. Namun, kali ini, pengampunan seperti bulan dan tidak ada salju tidak dapat datang ke sini. Karena bulan dan tidak ada salju tidak melakukan tugas di dunia kuno saya, tetapi meninggalkan dunia kuno dan pergi ke tempat lain. Tidak di dunia kuno, aku tidak tahu di mana itu. Qin Chen semakin bingung. Mengapa bulan dan tidak ada salju tidak ada? Maaf aku tidak bisa memberitahumu. Itu adalah rahasia keluarga Jiku, jadi tolong maafkan aku. Ji Tianqi berkata dengan ringan. Jadi, bukan demi kontes seni bela diri dan pernikahan keluarga Ji saya, tuan dari kuil dewa-dewa datang ke sini. Ji Tianyao juga tersenyum dan melihat karya ilahi Tianxun. Pengrajin dewa Tianxun berkata sambil tersenyum, tidak juga. Ini adalah acara besar bagi keluarga Ji untuk bersaing untuk menikah. Saya di sini untuk merayakannya. Haha, bagus untuk dikatakan. Ji Tianyao menyipitkan mata. Kakek, saat ini,
Seorang murid dari keluarga Ji datang, orang kuat dari kekuatan lain dari keluarga Teran telah tiba, dan mereka berada di luar pintu. Ji Tianyao segera menundukkan tangannya. Tuan Aula Tianzun, saya memaafkan Anda karena pergi lebih dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu murid keluarga Ji saya. Keluarga Ji saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Tianqi, Xinyi, ikuti aku untuk menyambut teman-teman lainnya. Ya, segera setelah Ji Tianyao pergi, dia membawa Ji Tianqi dan yang lainnya meninggalkan aula utama keluarga Ji dan pergi menemuinya di gerbang keluarga Ji. Tuan Tianzun, ada yang salah dengan keluarga Ji. Begitu mereka pergi, Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, bulan dan tidak ada salju adalah kebanggaan keluarga Ji, dan mereka berdua terhormat. Tugas apa yang harus mereka lakukan bersama? Terlebih lagi, mereka belum berada di rumah Ji. Qin Chen terlihat jelek. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wux dan Ruyu, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Itu intuisinya, dan dia mempercayainya. Haha, aku juga ingin tahu, apa yang dilakukan keluarga Ji ini. Dewa-dewa berkata dengan mata sipit. Jika kamu tinggal di sini, keluarga Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Lebih baik para murid mengetahuinya. Dengan itu, Qin Chen berdiri dan pergi dari sini. Dia gelisah dan siap mengorek. Ini tanah keluarga Ji. Pasti sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut terjebak di dalamnya? Dewa-dewa tersenyum. Tidak masalah. Aku punya cara. Silakan. Tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya untukmu. Dewa-dewa berkata sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk, berdiri dan berjalan menuju kedalaman tanah keluarga Ji. Mau kemana, Pak? Segera setelah Qin Chen meninggalkan aula utama tempat ruang terbuka itu berada, dua murid keluarga Ji segera muncul. Ini adalah tanah klan keluarga Ji saya. Tolong jangan masuk sesuka hati. Oh, aku hanya ingin tahu tentang orang-orang kuno, jadi aku berani masuk. Qin Chen berkata sambil tersenyum, aku akan kembali. Tiba-tiba, Qin Chen terkejut melihat kedalaman mata keluarga Ji. Kedua murid itu tercengang dan buru-buru menoleh, tetapi pada saat berikutnya, nafas jiwa yang kuat mengalir ke dalam pikiran mereka. Kedua wali di sini juga terhormat, tetapi di bawah nafas jiwa ini, mereka hanya merasa pusing dan pusing. Ketika saya kembali kepada dewa saya, Qin Chen telah menghilang. Ya, bagaimana dengan bocah itu? Aku tidak tahu. Aku baru saja di sini. Apakah kamu kembali? Kedua orang terhormat ini memiliki beberapa keraguan. Mereka menyentuh kepala mereka dan salah paham satu sama lain. Anak ini, caranya sangat menentukan, sedikit dari sikapku sendiri. Di kejauhan, Dewa Tianzun tersenyum dan memahami semua ini, lalu menepuk meja, ayo, jangan tuangkan teh untukku. Jauh di dalam keluarga Ji, Qin Chen dengan cepat memasukinya. Qin Chen, ini tempat yang bagus. Memasuki tanah keluarga Ji, Hong Huang Zulong merasakan sekeliling dan matanya bersinar. Seharusnya ada sesuatu yang baik tersembunyi di belakang suku ini. Desis. Nafas ini pasti makhluk kacau yang tidak lebih lemah dari kita. Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu sangat bersemangat. Pada titik ini, sulit bagi mereka untuk pulih. Namun, dengan kekuatan ciptaan dan kekuatan keluarga binatang purba, Hong Huang dan Suehe telah banyak pulih. Qin Chen Boy, pergi, cepat ke belakang keluarga Ji. Kata Hong Huang Zulong bersemangat. Kami datang ke sini untuk mencari bulan dan orang-orang yang bebas salju. Jangan konyol, Qin Chen bergumam dan menjarak ke kedalaman keluarga Ji. Di sekeliling, satu demi satu suasana kacau terisi. Nafas ini, membentuk susunan rahasia besar, menjadi susunan Zhoutian yang luas, diselimuti di sini. Selain itu, banyak orang kuat berpatroli dan bergerak. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Ji. Secara alami, kita perlu berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Dengan susunan Zhoutian yang kacau dan pertahanan yang begitu ketat, orang biasa tidak bisa masuk ke tempat ini sama sekali. Bahkan puncak Tianzun juga sangat mudah ditemukan. Namun, Qin Chen berbeda. Dia menyerap sumber kekacauan, dan dialah yang kuat untuk mengolah kekuatan kekacauan. Selain itu, ada Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu. Yang kuat yang lahir dalam kekacauan, yang hanya merupakan kumpulan besar kekacauan, tidak sulit untuk menghubunginya. Qin Chen berhati-hati untuk menghindari banyak pria kuat,
dan telah mencapai kedalaman keluarga Ji. Begitu ruang melintas, Qin Chen disembunyikan di ruang jauh di dalam tanah keluarga Ji. Pada saat yang sama, di alisnya, kekuatan ciptaan yang tak terlihat memadat dan bersenandung. Tiba-tiba, mata ciptaan terbuka seketika. Keluarga Ji sangat dalam dan banyak yang kuat. Qin Chen tidak terbiasa dengan tempat tinggal di sini. Secara alami, tidak mungkin mencarinya sesuka hati. Jika biasa, Qin Chen hanya bisa mengambil risiko untuk menangkap keluarga Ji dan menyiksa mereka. Namun, mudah diekspos. Tapi sekarang, Qin Chen memiliki mata ciptaan, tetapi dapat melihat beberapa petunjuk melalui mata ciptaan. Bersenandung, ketika mata ciptaan terbuka, Qin Chen langsung melihat ke tanah keluarga Ji. Di langit, ada banyak jalan biasa di langit, dan terlalu banyak jalan yang kuat di keluarga Ji. Begitu mata penciptaan dibuka, Qin Chen segera melihat bahwa ada beberapa nafas jalan yang kuat yang tersembunyi di keluarga Ji, yang merupakan yang kuat di tingkat Tianxun. Qin Chen diam-diam mencatat bahwa, setidaknya, tempat-tempat ini tidak dapat dimasuki. Kemudian, Qin Chen melihat ke tempat lain. Ketika dia melihat pintu masuk keluarga Ji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di pintu masuk keluarga Ji, ada banyak jalan yang mengerikan. Mereka terlalu banyak. Mereka ramai bersama. Mereka seperti lautan luas. Mereka begitu luas sehingga mereka dapat dilihat di mana-mana. Berapa banyak master surga yang datang ke sini? Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa jalan Tianxun ini mungkin adalah kekuatan kuat dari Terans yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri keluarga Ji. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang datang ke sini. Perhatikan baik-baik, Qin Chen juga tidak menemukan jalan Ji Wuxi dan Ji Ruyu. Kemudian, Qin Chen terus menjelajah, melihat ke belakang rumah Ji. Apa itu? Qin Chen membuka matanya dan melihat bagian belakang rumah Ji, dengan suasana yang sangat suram. Ini tampaknya merupakan rangkaian api, tetapi nyala api, mengeluarkan napas dingin, sangat gelap, debu Qin hanya dengan mata penciptaan menatap masa lalu, dia merasakan jiwa di benaknya, seolah mengalami guncangan yang kuat. Seperti jatuh ke gudang es. Bau apa itu? Kekuatan jiwa? Atau semacam api yin? Qin Chen terkejut. Dia adalah orang pertama yang menggunakan mata ciptaan untuk melihat hal-hal yang bukan aturan jalan. Benda ini menutupi seluruh bagian belakang keluarga Ji, seperti awan ajaib menutupi segalanya. Selain itu, sangat samar sehingga Qin Chen tidak peduli pada awalnya. Perlu membuka mata ciptaan untuk melihat petunjuk. Tidak, seperti ada sesuatu yang lain dalam embusan api yang dingin. Qin Chen mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan ciptaan dan mengembangkan mata ciptaan. Tiba-tiba, matanya membeku. Benar saja, mata ciptaan, yang seperti awan ajaib, penuh dengan lingkaran cahaya warna. Halo warna seperti pedang dengan gagang dan bulu pedang. Itu berwarna-warni dan menjulang. Tampaknya itu adalah sejenis makhluk hidup, terbungkus dan disegel oleh nafas dingin yang tak berujung. Dan, secara tidak jelas, Qin Chen tampaknya telah melihat kekuatan aturan jalan. Namun, kekuatan aturan jalan jauh lebih rapuh daripada hembusan api yin dan gumpalan warna-warni, sehingga kekuatan jalan menjulang dan tertutup seluruhnya dan tidak dapat dibedakan. Apakah ada wanita kuat yang bersembunyi di belakang? Atau apakah itu sesuatu yang istimewa? Qin Chen mengerutkan kening. Napas ini sangat mengerikan, jauh lebih tinggi dari surga. Meskipun sangat tidak jelas, itu masih diintip oleh Qin Chen, agak berhati-hati. Qin Chen menoleh dan terus mencari. Namun, Qin Chen tidak menemukan jejak Ji Wuxi dan Ji Ruyu. Bersenandung, mata ciptaan banyak dikonsumsi. Qin Chen tidak mengambil kembali mata ciptaan sampai dia pusing. Tidak ada salju dan bulan, bukankah itu benar-benar ada di rumah Ji? Dia telah mencari seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat melihat kekuatan jalan yang dekat dengan Ruyu dan Wuxi, jadi dia hanya bisa menghela nafas bahwa Ruyu dan Wuxi tidak ada di rumah Ji. Namun, meski keduanya tidak berada di Ji, pasti ada beberapa masalah. Pulang dulu. Begitu dia dalam sekejap, Qin Chen segera kembali. Sekarang, di aula utama keluarga Ji, sudah banyak kehebohan. Orang-orang dari banyak kekuatan telah tiba satu demi satu. Di barisan depan tentunya adalah pasukan teratas klan, seperti Xing Shengong, Tiangong, Dayu Sensan, Su Shendian, Kun Penggu, Del,
sedangkan di barisan belakang adalah kota Tongtian dan pasukan lainnya. Kekuatan utama dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkat, dan mereka sama dengan kekuatan surgawi. Faktanya, ada kesenjangan besar di antara mereka. Dan Dewa Tiangong Tianzun tidak diragukan lagi adalah yang paling populer di antara kekuatan paling berpengaruh. Orang-orang dari banyak kekuatan maju untuk berkomunikasi dengan pekerja ilahi Tianzun dengan hormat. Tidak ada yang lain, hanya karena Tiangong bertanggung jawab atas pasokan harta karun dari banyak pasukan top teran. Bersenandung. Namun, Istana Dewa Bintang dan kekuatan lain di satu sisi melihatnya, tetapi mereka cukup kesal. Sebagai kekuatan surga tertinggi umat manusia, siapa yang mau berada di belakang orang lain? Kenapa? Penguasa Istana Dewa Bintang tidak terbiasa bekerja di langit. Di satu sisi, Guru Gunung Dayu berkata sambil tersenyum. Apakah kalian terbiasa satu sama lain? Tuan Istana Dewa Bintang mencibir. Dalam hal identitas, pekerja Dewa Tianzun hanyalah petasan yang merupakan leluhur pengrajin. Hanya dengan mewarisi properti yang dibuat oleh pengrajin, dia dapat menjadi penguasa kuil dan menjadi kaisar. Dalam hal bakat dan kekuatan nyata, bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan kita? Tidak apa-apa. Dengan detail pekerjaan pengrajin, kami selalu menyimpan istana bintang kami di bawah meja. Saya tidak berpikir bahwa jika saya bisa mendapatkan warisan yang begitu besar di tahun-tahun itu, saya akan menembus yang tertinggi. Bagaimana mungkin pekerjaan ilahi ini, yang telah terjebak di alam surga selama bertahun-tahun, tidak dapat menerobos? Dalam hal harta yang saya dapatkan dari Terans, saya khawatir pekerjaan pada hari ini jauh lebih banyak daripada saya, bukan? Tuan Istana Dewa Bintang mencibir. Sebagai pasukan Tianzun teratas, Tiangong menempati begitu banyak sumber daya sehingga secara alami akan membuat pasukan lain tidak puas, seperti Istana Bintang dan Gunung Daewo. Ini adalah kekuatan teratas yang diharapkan menjadi level tertinggi Teran, dan tentu saja mereka saling bertarung. Haha, bagaimana saya bisa melakukannya? Sekarang Dewa Surga telah menyanjung yang bebas, tetapi sangat kuat. Guru Gunung Dewa Gunung Daewo tersenyum, tetapi bagian bawah matanya, tetapi menunjukkan penghinaan. Ini disebut orang memiliki hidup mereka. Mereka berbicara secara rahasia, mata mereka sangat dingin. Namun, kali ini mereka datang untuk menikah dengan keluarga Ji, tetapi mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya melihat pembuat keajaiban Tianzun hanya sebagai satu orang, dan mereka sedikit bingung. Kali ini, semua orang datang ke sini untuk kompetisi seni bela diri dan pernikahan. Mengapa karya ilahi Tianzun hanya satu orang? Saat ini, Ji Tianyao dan Ji Tianqi menyaksikan semakin banyak pasukan tiba di keluarga Ji. Namun, sampai akhir hari, ketika tidak ada kekuatan tertinggi yang muncul, mata mereka tidak bisa tidak redup. Leluhur, semua pasukan Teran yang telah kami terima pesannya telah tiba. Seorang murid keluarga Ji datang dan berkata dengan hormat. Ji Tianyao melambai dan membiarkan sisi lainnya turun, tapi wajahnya sedikit jelek. Dia berpikir bahwa, sesuai dengan nama keluarga Ji dan godaan orang-orang kuno, mungkin satu atau dua kekuatan tertinggi akan datang, karena di dunia kuno, hanya kekuatan tertinggi yang bisa menghadapi keluarga Xiao. Namun di luar dugaan, tidak ada kekuatan tertinggi, yang membuat Ji Tianyao menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak keterasingan di antara kekuatan. Semua kekuatan utama memiliki peringkat. Misalnya, puncak kekuatan surgawi seperti Istana Dewa Bintang tidak bisa disamakan dengan kekuatan surgawi biasa seperti kota Tongtian. Contoh lainnya adalah Tiangong, dewa pekerjaan surgawi, berani mengajar penjaga di pintu masuk dunia kuno. Tetapi ketika kekuatan seperti kota Tongtian menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak berani bergerak. Di permukaan, mereka semua sama, tetapi sebenarnya ada celah yang besar. Awalnya, Ji Tianyao berpikir bahwa dengan kekuatan-kekuatan surga teratas keluarganya dan statusnya sebagai klan kuno di dunia kuno, dia mungkin dapat menarik satu atau dua kekuatan tertinggi. Jika Anda bisa menikah dengan kekuatan tertinggi, maka Anda tidak perlu khawatir dengan target keluarga Xiao. Tapi siapa sangka, Ji Tianqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lao Zhu, sekarang sepertinya kita hanya bisa memilih pasangan dari Tiangong, Xing Shengong, Daewo Sensan dan kekuatan lainnya. Ji Tianyao juga mengangguk, hanya bisa begitu. Namun, kami telah memilih untuk mendedikasikan pekerjaan kami untuk keluarga Xiao.
Saya khawatir pekerjaan hari ini adalah